Masalahnya itu dia sekarang yang dipermasalahan kadang sistemnya. Sistem yang bikin kalau orang soleh masuk dia bisa berubah jadi tidak soleh. Kalau pengen tetap soleh dia akan tertendang. Kamu dilicikin orang. Kamu punya skill, kamu jujur, punya amanah tapi difitnah. Kita ada pengalaman kayak termasuk 98 gitu ya. Ya makanya ini susah banget nih kalau ada temen deket atau kerabat deket minjem. Ini singkat aja. Baiknya dipinjemin atau nggak usah. Duit tobat. Tobat kan kamu dengan sadar ngambil sesuatu yang kamu tahu itu haram. Iya. Wah kena PHK terus kemudian nggak punya uang. Nah itu marahnya ke yang PHK atau marah ke pemerintah? Kalau ada orang udah nyampe umur 40. Oke. Hidup buat hidupin diri sendiri aja nggak bisa. Ada yang salah di dirinya atau di hidupnya. Udah gitu aja. Oh, boleh nggak sih marah ke pemerintah? Waduh, mau ngambil mazhabnya siapa nih? Sayyidina Ali juga pernah bilang kayak begitu. Bahwa kemungkaran, kemaksiatan itu bisa merajalela dan terjadi bukan karena gak ada orang baik. Tapi bisa jadi karena orang baiknya pada diem. Tiba-tiba diundang Pak Prabowo. Siapa saya? Ya. Iya bagian itu dipotong metro loh. Iya pokoknya. Aja sekarang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua saya deg-degan nih. Saya kedatangan sahabat saya yang waktu itu kita viral tuh di Q&A Metro TV. Kita ngomongin haji waktu itu. Segala macam diomongin. Segala macam diomongin. Tapi ya udahlah saya diserbu-serbu nggak apa-apa. Cet, terima kasih ya udah datang ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini mejanya kayak meja panco ya. Iya nih emang teman-teman nih begitulah. Nah ini Ustaz, kita ngebahas macam-macam ya. Tapi ini, nih saya mulai lagi. Ini saya udah ngomong kayak gini nih sebelum waktu itu, tapi tetap aja dihujat. Ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan pertanyaan-pertanyaan gue ya. Iya. Di yang viral itu ada pertanyaan bagus tuh. Dari yang komen, dia bilang begini. Oh dibacain berarti? Ya, saya bacain. Karena kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus juga yang justru pada kesempatan ini saya bisa nanyain. Ada yang bertanya begini. Bila kita masuk surga, itu masih perlu sholat nggak? Oke. Gitu pertanyaannya bro. Insya Allah. Jadi ini ngutip dari jawabannya Ali bin Abi Thalib terkait sebetulnya beliau pernah ada pertanyaan gini kan. Kalau misalkan umroh ke tanah suci atau haji, katanya dosa kita suka dibalas di sana ya. Oh, suka ada obrolan kayak gitu kan. Iya dan itu jadi kayak mitos yang orang jadi agak takut juga kalau sana. Nanti itu bisa kita bahas juga. Tapi salah satu jawaban yang didapat memang mengutip pendapatnya Sayyidina Ali bahwa dunia ini bukan tempatnya menuai, tapi tempatnya menanam ya. Nah, surga itu udah tempat nikmatinnya gitu. Sekarang kenapa kita diuji? Karena memang saya suka bahasa ini kayak gini. Kita memang bukan di tempat tinggal tapi tempat meninggal. Allah bukan gak boleh bahagia di sini, tapi Allah memang udah nyediain tempat buat bahagia sebetulnya, yaitu surga. Sekarang kita lagi di audisi untuk nyari tahu siapa yang paling pantas pulang ke sana. Gitu. Jadi udah nyampe sana ya. Yang kami pelajari ya sudah tidak dikenai beban syariat lagi. Di dunia aja bisa kok gak kena beban syariat. Gila contohnya. Oh iya sih. Iya. Iya kalau udah hilang akal udah gak wajib sholat. Makanya orang gila gak pernah diceramain kan. Kamu tuh itu buka aurat. Kamu kok gak sholat. Ya orang kita yang dikira gila nanti. Iya. Gitu. Nah kalau di neraka gimana? Kan di neraka disuruh sholat. Enggak gini. Iya kan maksud gua gini mohon maaf nih Ustaz. Iya. Kan namanya orang di neraka kan sakit kan disiksa kan. Pastinya juga pengen siksaan ini selesai gitu. Misalnya pas disiksa terus nyebut asma Allah gitu. Apakah itu akan berkurang siksaannya? Terus apakah kemudian ya saya nggak tahu sih diperbolehkan sholat apa nggak di neraka, nggak pengen juga di situ gitu. Tapi gimana sih sebetulnya tuh kehidupan setelah itu tuh kan namanya di neraka ya, kali aja kan kita kalau nyebut asma Allah ibarat apa ya bang, udah ketok palu gitu. Udah kalau pengen banding dan segala macam tuh sebelum itu tobat segala macam. Iya, jadi kalau kamu pengen selagi masih di dunia deh, kamu 5 menit tobatnya sebelum mati pun ya masih bisa diterima insya Allah sebelum nyawa sampai kerongkongan. Tapi kalau di sana makanya kan pilihannya 2, memang suka dinasihatin kayak gini. Kalau di dunia seberat-beratnya
Dan sepahit-pahitnya itu sementara. Kalau di sana nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Sampai dinasihatin kayak gitu kan. Walaupun ya ada orang yang memang dicuci dulu sebentar di neraka, dosanya udah bersih akhirnya ke surga lagi. Itu yang kayak gitu juga ada. Cuman kalau di sana emang udah tempat hukuman, dia dihukum akan dibikin utuh lagi untuk jalanin lagi hukuman yang sama. Dia wafatnya bunuh diri misalkan nusukin pisau ke lehernya misalkan. Maka dia nanti akan disuruh begitu terus, mengulang terus menerus. Nanti tewas, wafat, bangkitin lagi, disuruh gitu lagi. Minum racun lagi. Gitu. Menurut hadis-hadis yang ada seperti itu. Jadi Allah Maha Penyayang tuh nggak berlaku setelah kiamat. Penyayang banget di dunia, udah berapa kali salah mau diampunin sebetulnya. Cuman kan kalau misalkan ternyata udah nyampe tempat hukuman masih nggak ada, ya ibarat manusia kan punya integritas kan. Saya udah kasih kamu 10.000 kesempatan. Tapi kalau udah yang udah lewat dari 10.000 dan udah di waktu yang udah saya batas tentuin waktunya, maka ya saya harus tepatin omongan saya. Sebagaimana kadang mungkin ayah cara nyayangin anaknya kadang bahkan dengan dihukum kan. Karena justru cara ngerusak anak paling gampang ya kayak yang itulah, yang penguasa Jaksel yang nginjek kepala anak kepala orang sampai koma, sampai apa, mentang-mentang bapaknya punya jabatan, punya posisi, begitu selebrasi lagi gitu beres. Yang itu kan rusak anaknya gara-gara ya mungkin dimanja gitu. Nggak, itu tadi tuh yang mitos tadi itu emang sebenarnya gimana sih? Saya sih terus terang alhamdulillah umroh udah ya. Alhamdulillah. Nah tapi emang gara-gara ada mitos itu walaupun gak kejadian gue deg-degan juga bro. Ini maaf ya Ustadz ya. Maksudnya kesana tuh kita deg-degan juga. Jadi ya mohon-mohon juga jangan sampai kemudian dosa di Jakarta ditunjukin di sana di Tanah Suci. Itu gimana sebenarnya ceritanya? Kita gak menutup mata bahwa memang ada aja cerita kayak gitu itu di sana. Ya. Cuman kalau diminta jawab ya jangan sampai bikin kita jadi takut ke sana, karena sebetulnya amat sangat beruntung orang yang punya dosa dibalasnya di dunia daripada dibalasnya setelah mati. Lebih repot. Ya kita sepahit-pahitnya di dunia, mohon maaf ya, dia berbuat jahat di penjara, terlepas penjara katanya bisa begini dan begitu ya, bisa mesen pengen ada spring bed atau apa, wallahu alam, mungkin itu di Konoha ya. Tapi terlepas itu semua, lebih beruntung dihukum di dunia. Di dunia ya mohon maaf, di penjara aja masih dikasih makan. Kelaparan di luar, tetangga masih bisa ada yang bantuin lah gitu. Kita bisa gak kepanasan, gak kehujanan. Di sana kan udah beda cerita. Koruptor 10, ditangkap 1. Dia kan juga ngambek kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap. Begitu beres, udah jalanin hukuman, diwawancara lagi. Gimana rasanya dihukum? Orang bisa berubah loh, alhamdulillah. Kenapa sekarang malah alhamdulillah waktu ditangkap ngambek? 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba gak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi maling. 2, jadi kenal Allah, karena di dalam pengajian melulu, di luar banyak yang ngajak ngaco. 3, lumayan DP penggugur dosa. Kebayang saya nyolong di dunia gak pernah dihukum, dibayarnya di sana semua hancur. Ini gara-gara dihukum di sini bisa jadi dosa-dosanya berguguran. Oh iya, tolong bilangin ya sampai waktu itu laporin saya. Makasih udah laporin saya. Jadi aja saya dihukum. Maaf saya gak bisa balas apa-apa. Cuman bisa jadi pahala jariah aja. Oh gitu. Yang ngambek reporternya, kenapa lo jadi soleh begini? Gue jual berita apa bro? Ustaz umur berapa sih? Saya lahir 91, jadi tahun ini 34 menuju 35. Oh itu seumuran ya? Iya saya pernah 34. Apa 31 34 sih? 34 91 lahirnya. Oh 91 lahirnya. Berarti kan tahun ini November nanti 35. Iya, saya pernah lah itu di. Pernah ya? Nah ini kan 34 itu lagi ranum-ranumnya godaan tuh. Itu godaan terbesarnya, godaan terbesar apa Ustaz yang sekarang datang? Bukannya kalau semakin tinggi agama semakin kencang juga godaan tuh. Iya memang. Level setannya juga nggak godaan masih lebih tinggi kali. Kata memang gitu nasihat dari guru juga. Ya godaannya 2 sih musuh manusia ya, syaitan dan hawa nafsu. 2 itu aja. Hawa nafsu Allah kasih solusi, salah satunya kayak misalkan menikah gitu ya. Dan ya ilmu agama ya. Kalau syaitan
Allah udah bilang inna kaida syaitani kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. An-Nisa 76. Kapan tipu daya syaitan jadi kuat? Kalau diladenin. Tugas kita jangan diladenin. Contoh ya, kita pengen sholat, setan kan ngasih was-was, sholat biasa juga joget TikTok misalkan. Kalau misalnya gue tetap pengen sholat, lu mau apa? Di sliding gitu gue di tempat wudhu, dijambak gitu atau lagi ruku. Kita nyalain Quran 24 jam misalkan. Setan gak suka. Dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa bos. Horor juga kalau tiba-tiba mati sendiri. Iya kan? Paling banter apa? Dikasih was-was. Quran melulu bosen nih. Ya kalau misalnya gue gak mau ganti, gimana mau lu banting TV-nya? Gak bisa. Kalau diladenin baru. Perempuan di WA, udah tahajud belum sayang? Cielah, gaya. Baru repot kalau diladenin. Iya nih bang, aku juga lagi ruku tahu. Yang itu repot. Repot kalau dari awal dia assalamualaikum udah langsung diblok, siapa dia? Belum ada perasaan. Makanya perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena Allah tahu ada titik di mana kamu nggak bisa nolak. Sebelum akhirnya kamu nggak bisa nolak, tolak selagi dia belum jadi siapa-siapa. Jawaban orang selingkuh apa sih? Perasaan ini sudah terlalu dalam kok. Pan antum yang masukin dalam-dalam. Coba ketika pertama kali assalamualaikum ukhti, suara buaya tuh kan. Langsung karena ada dua, ada playboy syariah, ada buaya hijrah. Ya kan. Kalau udah langsung dia assalamualaikum langsung diblok, siapa dia? Belum ada perasaan. Kita yang ngizinin dia masuk dalam-dalam. Makanya jangan diladenin sebetulnya. Dan dialihkan. Kebanyakan orang tergelincir kepada dosa syahwat ya. Ya baik perselingkuhan, pornografi, mohon maaf ya masturbasi, onani, PMO segala macam. Salah satu penyebabnya kan ternyata waktu luang. Waktu luang yang kebanyakan. Makanya yuk paksain berkegiatan. Pulang nyampe rumah udah capek, udah gak kepikiran, besok udah masuk pagi kerja lagi. Alhamdulillah kalau punya istri kan punya saluran. Ustadz ini mohon maaf nih. Gue kebanyakan mohon maaf, gak apa-apa boleh? Gak apa-apa. Gue minta maaf ya diserang gue malah gimana? Ustadz, keluarga maksud saya keluarga kandung, keluarga besar gitu. Semuanya ikut Islam semua atau sekarang masih ada tantangan? Islam. Ayah yang kandung ya, ayah ibu dan 3 adik. Yang belum itu kayak cicinya papi, kokonya papi dan anak-anaknya. Sepupu-sepupu masih banyak yang Buddha dan Nasrani emang. Itu waktu mereka ikut koordinasi itu gimana ceritanya? Kalau ibu kan memang sudah muslim. Yang mualaf tuh ayah karena nikah sama ibu. Jadi aslinya berarti secara KTP pun saya muslim. Walaupun dari kecil ikut sama popoh tuh nenek ya, amah. Orang Cina Hokkien nyebutnya gitu. Doyan makan babi, TK sampai SMA sekolah Katolik. Di rumah juga ada meja abu. Walaupun karena memang ayah waktu itu dia karena nikah aja lah, belum ngejalanin. Ya. Maka adik-adik pun akhirnya ya sama lagi, mereka semua sekolah Katolik ya. Jadi memang ya ketika akhirnya udah mulai benar-benar ngaji hijrah, ya mereka pun mulai pelan-pelan sih kalau ada acara mulai berkerudung, berhijab. Mulai ada beberapa yang ikut kajian, papi ikut datang ke pengajian, ade malah ada yang ikut jadi tim kan waktu itu. Jadi nggak ada kayak proses yang kayak mualaf terus yang diusirin keluarga kayak gitu sih, alhamdulillah nggak ada. Karena memang ya itu dia, memang sudah ibu duluan muslim. Begitu. Cuma memang sering dikiranya mualaf. Tapi keluarga emang sebagian besar muslim. Yang inti ya. Karena kalau kayak keluarga besar dari yang papi itu memang ya kita kumpul paling ramainya memang pasti Imlek. Dan mami itu istilahnya mohon maaf orang pribumi pertama yang masuk ke keluarga Chinese ini. Iya, papi 7 bersaudara. Nomor 7. Ya angkat nomor 1 sampai 6-nya ya Chinese. Ya memang masih darah. Ya bahasanya apa ya, darah murni, dan nikahnya pun sama yang masih only Chinese juga. Walaupun nih Cina Indonesia ya. Ya mami satu-satunya yang pertama kali pribumi yang masuk. Tapi alhamdulillah karena memang kita ada pengalaman kayak termasuk 98 gitu ya. Jadi mereka itu dijahatin sama yang sesama Chinese, ditipu pernah, ditolong banget sama yang pribumi juga pernah. Jadi udah nggak pernah mandang, oh jangan deket-deket, kamu mainnya harus yang main Chinese aja, harus pribumi. Alhamdulillah nggak ada kayak gitu sih di keluarga kami. Kamu waktu 98 ada di mana tuh, di Bogor? Di Jakarta? Papi saya sama kokonya tuh, saya itu lagi cukup sering bolak-balik Jakarta. Kaminya sih di Bogor. Di Bogor termasuk aman sih. Tapi kalau di Jakarta itu mereka sempat, si papi itu ketika kabur sampai harus ngalungin sarung, ngalungin tasbih pakai peci sambil teriakan Allahu Akbar, dicemong-cemongin dikit. Biar gak ketahuan Cina. Iya, karena papi kentara banget kelihatan ngongkonya. Oh gitu.
Gitu. Nah, dan yang ngumpetin salah satunya itu yang orang pribumi. Yang orang pribumi. Jadi sebetulnya sekarang udah oke-oke aja gitu. Oke-oke aja. Dan akhirnya kan harus pada punya nama Indonesia. Iya. Saya dikasih Denis Papi Lim Sui Hok. Panggilannya Ahok, tapi bukan yang gubernur ya. Namanya Kodarullah sama dari Belitung lah. Ya. Akhirnya nama Indonesianya Oki. Ada Oknya kan. Iya. Oki ya. Iya. Nah ini sekarang kita masuk ke yang topik yang saat ini sedang banyak dibincangkan orang. Ya. Perang. Kenapa Allah masih mengizinkan manusia untuk berperang satu sama lain? Ini kan dulu juga ditanya sama malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang di Al-Baqarah 30 gitu ya. Kenapa engkau menjadikan makhluk yang dia bakal merusak gitu. Memang dijawab, sedangkan kami selalu memujimu dan menyucikanmu. Memang Allahnya kan jawab, Allah aku mengetahui sedangkan kau tidak mengetahui. Ya memang ada. Sorry. Tunggu, gak mau di ini dulu. Insya Allah. Mau minum dulu. Gak apa. Tanyain itu jeruk nipis kecapnya udah ada belum? Aduh sorry. Apa, santai aja. Ini izin saya bikinin ya. Saya racikin ya. Wih Masya Allah. Apa? Biar gak salah. Ini orang yang motong apa? Jeruk nipisnya gak ngerti nih. Bahwa jeruk nipis itu motongnya gak begini. Kayak gini motongnya. Kayak gini. Jadi memang di sini perlu dilatih tuh. Jadi susah di ininya. Harusnya belah gini ya. Iya. Dari nyamping. Iya betul. Ini mah dari atas ke bawah. Perlu pembelajaran ini. Biar ada ceritanya terus ketemu Henry Satyo pernah dibikinin jeruk nipis kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah ya. Kalau nggak disuapin. Ya kalau disuapin bahaya nih ntar ujung-ujungnya. Enak gak? Ini air putihnya. Si kecapnya itu sebetulnya ngobatin ininya. Ini ngobatin. Ini nih. Yuk bismillah. Oke. Nah kok ini kan sekarang lagi perang ya. Banyak perang ya. Kenapa ya Allah tuh masih mengizinkan manusia perang? Kan sebetulnya kan dengan kekuasaannya bisa aja tuh dibikin damai semuanya. Tiba-tiba rudal Tomahawk-nya Amerika nggak meluncur gitu. Meluncur gitu. Kayak petasan nggak jadi meletus. Ini kan kayak mempersilahkan Israel gitu emang untuk memerangi negara lain, itu gimana sih sebetulnya? Satu hal, memang kita lagi di tempat ujian sih. Dan qadarullah Allah pilih sebagian atau hal jadi ujian buat orang beriman. Jadi kita tuh satu sama lain saling jadi ujian aja. Istri ujian bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, anak-anak ujian bagi orang tua juga ujian bagi anaknya. Masuk mereka. Makanya kita diajarinnya sih kayak gini. Yang soleh gak soleh diuji. Nabi atau tukang maksiat pun tetap diuji. Yang paling beruntung siapa? Yang bisa jadiin itu semua jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Nah gitu. Karena kalau misalnya tujuannya belum Allah, itu pasti capek sekali. Kayak misalkan Munten ya, yang lemparin air keras gitu. Iya. Saya kan bikin video juga tentang itu. Saya tuh mikir gitu. Itu orang waktu itu kan masih benar-benar baru ya. Itu orang dibayar berapa ya? Apakah dapat gitu 18T gitu sekali nyiram? Kayaknya enggak. Yang udah-udah yang pesuruh-pesuruh kayak gitu kadang besoknya juga masih bingung buat bayar kosan, masih bingung buat ini sebelum tahu dulu itu ada andil itu ya. Masih sulit ya hidupnya. Belum langsung jadi tiba-tiba punya istana dan punya tambang emas juga. Yang nyuruhnya pun misalkan begitu udah beres nyiram juga dan misalkan dia senang, yes aku berhasil nyingkirin semua musuh-musuhku. Terus kalau beres nyingkirin tahu-tahu malamnya dia mati kan konyol. Kecuali dia punya sertifikat jaminan dari malaikat maut gitu atau dari Allah yang menandakan bahwa dia masih hidup 1000 tahun lagi. Kan enggak. Makin tua makin banyak tantangan juga. Jangankan pengen berkuasa, pengen perempuan gonta-ganti. Nanti akan ada harinya kita makan emping aja asam urat. Kita akan makan rendang aja kolesterol gitu. Jadi ya gitulah, ada orang-orang yang harus jadi ujian. Yang kita tuh akalnya gak nyampe gitu untuk di pikiran mereka. Kok bisa sedangkal itu gitu. Untuk ya istilahnya nyingkirin orang jahat biar bisa apalah. Nyingkirin orang yang ngalangin dia hanya untuk bisa. Ya memang tujuannya beda ya.
karena dia tujuannya bukan Allah, ya jelas-jelas si entrum sama si rewel, ya jelas-jelas nggak jelas mereka bukan muslim, tidak beriman kepada Allah. Ya berarti dia punya tujuan hidup yang lain, repotnya dia punya power untuk ngelakuin itu. Dan gimana tuh yang lemah korban akhirnya kena ledakan ngaji. Ya maha baiknya Allah memang dia mah fine-fine aja sih, kan husnul khotimah. Surga-surga juga, karena istilahnya mati waktu bayi sama mati waktu udah jadi gede, ujung-ujungnya memang mati juga. Emang ini tuh bener-bener cuman tempat, makanya Nabi kan menggambarkan dunia itu cuman kayak kamu jalan jauh, itu ada pohon dan doa sebentar rebahan, 5 menit kemudian berangkat lagi. Dunia itu udah gitu doang kata Nabi gitu. Jadi ketika kita di alam yang kayak begini, ya ibarat kita cuman mampir ke pohon itu. Ternyata di pohon itu tuh lagi ada segala hal yang luar biasa. Batangnya saling cabok mencabok, kalau di situ orang saling fitnah, orang saling tusuk. Tapi udah. Kayak kita kalau ngelihat orang berantem di jalan, seru ngeliatin. Tapi ya udah kan kita harus berangkat juga kan, kita tinggalin juga. Iya, nggak mungkin kita selamanya pengen nontonin. Jadi kita pada akhirnya memang akan lewat sih. Tapi memang ya di dunia ini dibikin sarana-sarana pengujian yang seheboh dan seseru itu. Yang pengen banget kuasain dunia ada, yang serakah banget ada, yang gila banget popularitas ada. Dan juga dibikin itu semua ada gitu. Memang untuk jadi ujian aja. Siapa yang paling lulus, yang berhasil nyampe surganya Allah aja. Tapi kita boleh berpihak. Dia kan lagi perang nih. Kita berpihak ini. Atau sebaiknya kita gak usah berpihak. Doain aja supaya berpihak kepada damai. Yang Allah ridho. Oh gitu. Tahu berpihak ya yang Allah suka aja. Kayak misalkan ada orang jelas-jelas dia nggak salah, dizolimi gara-gara dan dia udah minta keadilan, ya ternyata misalkan bisa disogok atau gimana, akhirnya jadi tetap dia yang dihukum. Kita belain si korban, ya itu wajib. Oh, nah gitu. Ini masuk politik dikit ya, boleh? Iya. Boleh nggak sih marah ke pemerintah? Waduh, mau ngambil mazhabnya siapa nih? Kalau ngikutin ya grupannya psikofelik. Jadi begitulah ya. Ada yang unik ya. Nah, ulama-ulama pun terbagi. Ada yang membolehkan. Ada yang memang ya sudah enggak gitu, menahan diri. Dengan batasan-batasan tertentu. Memang perbedaannya adalah yang membolehkan itu memang biasanya ulama-ulama yang mohon maaf lahirnya di Palestina. Yang mereka memang dari kecil udah merasakan ya kezoliman tersebut, kekerasan tersebut, begitu. Dan yang tidak membolehkan memang terlahir biasanya tumbuh besar di yang negeri yang aman. Misalkan dia lahir dan belajar besar di Madinah, begitu. Walaupun sekali lagi ya tetap ada batasan tertentu. Batasan tertentu mereka itu adalah jangan dibantah, jangan dilawan, karena memang ada perintah di Al-Quran di An-Nisa 51 atau 59, koreksi kalau saya salah ya. Taati Allah, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian, ya. Memang ada perintah untuk taat kepada pemimpin. Kapan kita boleh nggak taat? Kalau bagi yang melarang, memang pendapatnya jelas. Selagi dia masih sholat nggak, dan kita masih diizinkan sholat nggak, gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, pemimpinnya dia sudah tidak sholat, tidak beriman kepada Allah, dan juga memang kita umat Islamnya sudah dilarang sholat, itu sudah diizinkan. Nah memang kondisi sekarang ya ketika kita lihat ini memang masih beriman dan masih sholat, maka ada yang masih menahan diri untuk tidak melakukan. Mereka tetap dakwah untuk bikin orang ya lebih tenang, lebih apa. Cuman kan kita tahu ya ada juga nasihat-nasihat seperti pendapat ulama yang lain yang mengizinkan, karena ada riwayat yang seperti ini kan. Ketika akhirnya diturunkan azab di satu daerah, malaikat bertanya sedangkan bertanyalah kepada Nabi, salah seorang sahabat atau salah seorang istrinya Nabi, nanti kan di situ ada orang soleh juga. Kalau dihukum gimana? Ada riwayat emang yang menyebutkan hukum dari orang solehnya tersebut. Kalau orang solehnya tidak mencegah kemungkaran. Sayyidina Ali juga pernah bilang kayak begitu, bahwa kemungkaran, kemaksiatan itu bisa merajalela dan terjadi bukan karena nggak ada orang baik, tapi bisa jadi karena orang baiknya pada diem. Jadi memang kita juga ada disuruh untuk amal ma'ruf nahi munkar. Walaupun ya tentu jangan berlebihan, nggak boleh melakukan pengerusakan, ya. Dan menyampaikan suara memang diajarkan dalam Islam. Seperti contoh ketika ada pemimpin yang zalim dalam Islam, ada yang
yang akhirnya datang menemui dinasehatin diam-diam, bukan dengan cara ya dibakarin apa segala macam. Itu menurut yang melarang. Tapi masalahnya kita gimana pengen ketemu mereka untuk diajak ngopi, ngajak nyeblak bareng untuk dinasehatin. Gak semua punya akses untuk ke sana kan. Apalagi meskipun mereka punya penasehat, kadang kita juga malah bertanya, penasehatnya sudah sesuai Quran dan Sunnah belum? Nah ini wallahu alam lagi juga kan, masalah yang baru juga. Akhirnya ada yang menggunakan media, jadi seolah terlalu vokal. Tapi kalau misalnya bicara boleh atau tidak, masalahnya Islamnya lengkap, sempurna. Kita punya fikih siasat kok. Ya siasat dalam kalau di siasatnya beda ya. Kalau dalam bahasa Arabnya politik itu siasat. Ya kan? Bukan siasat yang saya siasatin kamu biar, bukan kayak gitu, beda. Nah, memang ada aturannya di dalam Islam itu juga memang ada aturannya memang karena memang saking seluas itu. Makanya kalau saya nyikapinnya ngambil dua pihak ya. Yang melarang, dan kalau saya bisa menahan diri udah, kalau pengen menyuarakan pun memang nggak boleh sampai ada kerusakan, nggak boleh sampai mohon maaf ya nyerang fisik, maki-maki, ngajakin orang untuk benci dia. Jadi yang dibenci ya mungkin kebijakannya atau keputusannya yang salah, jangan orangnya. Kalau udah sampai orangnya ya masalah baru lagi sih. Nah ya dua-duanya punya kebaikan gitu. Saya ngelihat orang yang begitu vokal, dia juga punya andil di masyarakat, bikin orang jadi kenal Islam, jadi baik, bikin buka mata. Kebayang kalau semuanya pasrah aja. Karena kan ada juga power tends to corrupt yang itu ya bahwa absolutely. Ya, corrupt absolutely. Ya kalau benar-benar semua orang baiknya diam, ini juga jadi masalah. Masalahnya itu dia sekarang yang dipermasalahan kadang sistemnya. Sistem yang bikin kalau orang soleh masuk dia bisa berubah jadi tidak soleh. Kalau pengen tetap soleh dia akan tertendang. Ini udah repot ya. Sedangkan kalau misalkan gak masuk sama sekali ya berarti gak bisa ngapa-ngapain di negara ini. Kecuali yang mungkin dakwah, nasehatin orang supaya jadi bangkit pemikirannya, gak mau lagi yang berbuat zolim, berbuat haram. Jadi emang mereka jadi punya peran masing-masing sih. Ada yang bikin publik sadar untuk jadi tambah taat. Ada yang mungkin dengan postingannya bikin siapa tahu jadi jalan hidayah bagi pejabat-pejabatnya. Ya saling melengkapi lah. Saya lebih mendukung untuk jangan sampai merekanya jadi pada ribut sendiri sesama Islam. Nah ini ada pertanyaan bagus lagi. Cobaan di keuangan keluarga. Ya. Nah itu marahnya ke siapa tuh? Itu cobaan kan misalnya begini. Iya. Wah kena PHK terus kemudian gak punya uang. Nah itu marahnya ke yang PHK atau marah ke pemerintah? Insya Allah. Ini maaf ya pertanyaannya gitu. Gak boleh. Gak apa. Satu, ke diri sendiri dulu ya. Kalau kamu benar-benar punya skill yang benar-benar orang lain gak punya, ditambah kamu jujur dan amanah, kayaknya kamu gak akan di PHK deh, mohon maaf. Oh gitu ya? Justru diperebutkan, serius ya. Coba misalnya orang punya skill saya pakai Pak Habibie misalkan. Kayaknya gak perlu ngelamar kerja deh. Kayaknya orang, Pak tolong bikinin pesawat untuk perusahaan kami Pak. Misalkan. Memang di PHK-nya pahit. Tapi makanya kan kita bahas dari segala macam sudut pandang ya. Untuk sudut pandang diri, maka jangan terlalu ngabisin waktu untuk sibuk nyalahin. Karena dengan akhirnya kamu terus berprestasi, punya skill sampai kamu punya sesuatu yang orang lain gak punya. Kamu akan ada di titik orang tuh nawarin kamu kerjaan, bukan kamu minta kerjaan. Itu benar juga kan? Nah itu satu. Dan istri ya terlepas ada andil atau enggaknya, masalahnya nabi-nabi kita tuh udah ngajarin. Nabi Adam itu kan makan buah terlarang gak mau loh. Akhirnya iblis godain istrinya kan. Istrinya yang ngajakin suaminya. Dihukum. Apakah Nabi Adam nyalahin iblis dan istrinya? Enggak. Apakah kita boleh nyalahin istrinya Nabi Adam? Gara-gara mereka kita di dunia. Itu dia. Suaminya sendiri aja gak nyalahin. Doanya kan Al-Araf ayat 23 ya. Surat ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfina wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Bahkan mewakili istrinya gitu loh. Mungkin kalau kita, ya Allah ini saya sama istri saya ngaco ini nih. Ya memang susah dibilangin ya Allah. Mungkin kita kayak gitu ya kan. Tapi enggak, beliau itu. Karena begitu loh orang beriman, Bang Hensat. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang dia pikirin cuma satu. Gimana caranya gara-gara kejadian ini, saya tambah dekat sama Allah. Udah kayak gitu. Oke. Kamu dilicikin orang, kamu punya skill, kamu jujur, punya amanah, tapi difitnah. Enaknya hidup lurus tuh kayak gitu. Ketika kita udah lurus, tahu-tahu dipecat, pasti Allah pengen ngasih kerjaan yang lebih baik. Atau tahu-tahu dia punya usaha yang lebih baik. Yang repot kalau kita sambil dosa, kita nyolong, tahu-tahu dipecat. Ini buat gugurin dosa gua nyolong, atau Allah pengen kasih takdir kerjaan yang lebih baik ya? Bingung kan?
nyolong. Itu sebentar ya, ini tentang kehilangan barang. Iya. Kadang-kadang ada orang dicopet nih atau kehilangan barang. Iya. Aduh, gue kurang amal. Itu salah nggak? Atau bener emang begitu? Jangan-jangan. Iya. Kan kadang-kadang kita, waduh, gue kecolongan, aduh, gue kehilangan ini, jangan jadi kurang gini, amal. Kepahitan tuh ujungnya 2. Oke. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Oke. Bagi si orangnya memang sebaiknya, kalau ke diri sendiri ya, sebaiknya berpikir setiap dapat kepahitan, jangan-jangan diundang oleh dosa saya. Karena dengan dia mikir kayak gitu, kan otomatis dia nanti tobat, tambah banyak ibadahnya. Daripada sibuk nyalahin orang, dasar maling kurang ajar. Ya emang kurang ajar, kalau dia soleh gak akan jadi maling, betul kan? Karena kalau daripada nyalahin orang, terus akhirnya tambah banyak sujudnya enggak, ya itu juga gak jadi kebaikan buat dirinya. Memang kalau untuk diri, ya udah, sebaiknya mikir, bisa jadi diundang oleh dosa saya. Kalau ternyata di hadapan Allah dia sebetulnya nggak punya dosa, tapi tetap dicolong, bisa aja. Maka berarti itu bukan jadi penggugur dosa bagi dia, jadi peninggi derajat di sisi Allah. Tahu-tahu nanti meninggal, kenapa derajat dia lebih tinggi? Kan di dunia dia sabar, padahal dia nggak pernah maksiat, tapi tetap dijahatin, tapi tetap jadi orang baik. Kamu kira itu sia-sia? Jadi begitu. Akan ada harinya bisa jadi nih kita di pengadilan Allah nih ngantri. Aduh itu orang disiksa kayak begitu. Bro, itu dia dosanya apa? Itu kayak begitu banget sih. Dosanya ini bro. Aduh gak pernah lagi. Waduh mana belum sempat tobat. Gimana nih bro? Pas giliran kita lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu udah difitnah. Kan di dunia kamu sempat dijahatin orang. Kamu di dunia kan istrimu selingkuh. Kamu pikir itu sia-sia? Ada yang sia-sia. Jadi kalau emang diri sebaiknya memang mikir jangan-jangan diundang oleh dosaku. Gimana cara bedainnya kepahitan yang terjadi ini untuk gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat? Kalau untuk gugurin dosa biasanya perih banget. Oke. Iya serius. Contoh anak muda diputusin pacar. Jadi dia kan mendoakan Allah. Pacarnya nelpon tengah malam hujan-hujanan datang. Pencipta pacar memanggil hayya alal falah, mari menggapai kemenangan, dia cuek-cuek aja. Karena mendoakan Allah. Makanya biasanya orang anak muda putusin pacar nangis nyalain shower, ngeguyur diri gitu sambil nyetel lagu Krispati. kan mellow banget gitu kan. Maka kalau untuk gugurin dosa biasanya perih. Kalau untuk ninggiin derajat, ya lihat para nabi lah. Kita jelas gak akan kuat ngalamin ujian para nabi. Atau mungkin kita contoh ngelihat orang, kalau itu orang ujiannya kok berat banget ya. Tapi kata dianya, apa sih biasa aja. Gue cuma lapar doang, biasa gue lapar tiap hari. Jadi kata dianya biasa aja gitu. Hari-hari kata orang Sunda mah biasa aja. Ngalir gitu. Kata kitanya, gue gak kuat lo bro hidup kayak lo. Masa handphone lo cuma iPhone 14, kan sekarang udah ada 17. Bagi dia itu siksaan lo. Bagi dianya apa sih? Kadang juga cuma gue pakai WA, itu juga grup doang. Kadang gue heran, grup gue sepi, grup teman sekantor kok rame. Padahal kita satu grup. Oh ternyata teman grup pada bikin grup yang tidak ada guanya. Jadi ya udah. Ini pertanyaan saya nih. Iya. Ini silakan nih Ustadz nih. Saya dikoreksi juga nggak apa-apa. Saya itu sekarang lagi belajar pelit. Serius bos, lagi belajar pelit gue. Iya. Jadi selama ini tuh kalau ada orang minjem duit saya kasih. Widih. Ada orang bantulah hand saya kasih. Iya. Tapi terus saya lihat nih ada beberapa orang yang minjem duitnya ini jadi penghasilan buat dia. Jadi artinya setiap bulan dia minjem gitu. Dan enaknya orang ini kan gue malas nagih bos. Iya. Karena kan kadang-kadang galakan dia sama kita. Betul. Maka saya lagi belajar pelit. Gitu. Jadi kalau ada yang minjem gak gue kasih. Ada yang minta sekarang gak gue kasih. Itu ya mungkin gue salah ya belajar pelit. Tapi menurut gue kalau misalnya gue kasih terus juga gak bagus juga buat dia. Nih minjemin utang ke orang gak nagih lagi terus gue belajar pelit nih ceritanya gimana deh kok posisi baik. Kita tetap diwajibkan menolong. Tapi nolongnya kan gak harus sesuai permintaan dia. Udah. Jadi dijadiin standar nih. Misalnya gini ya. Dia minjem 1 juta ya. Hen gue minta 1 juta, gue gak ada 1 juta. Nih gue kasih 100.000 buat lo. Udah gak usah balikin. Dia jadiin standar tuh rumus. Kemarin aja 1 juta. Berarti kalau gue minjem si Hensa ini bakal ngasih 10%. Jadi kalau dia ngincer gue mau minjem 1 juta, dia pinjamnya 10 juta tuh. Supaya dapat 10% dari itu. Iya. Saya belum beres. Karena kejadian kayak gini. Gak apa-apa lanjut. Dia jadi lucu tapi. Nih dulu yang Koko pernah cerita loh di Darut Tauhid di tempat Koko mondok dulu. Tahu-tahu banyak pengemis. Dan dia tahu-tahu
ada yang ngikutin. Ternyata setiap pagi diturunin dari mobil, tiap sore dijemput di mobil yang sama. Jadi pada punya rumah sebetulnya, tapi dijadiin ngemis itu penghasilan. Akhirnya waktu itu Agim guru kami berfatwa, kita harus tolong mereka. Gimana cara nolongnya? Dengan cara tidak boleh ada seorang pun yang ngasih ke pengemis di daerah Darut Tauhid. Akhirnya mereka jadi nggak punya penghasilan. Lihat, itu kan nolong kan? Tapi nolongnya nggak harus sesuai dengan permintaan dia. Kan? Ya saat aku butuh pertolongan. Pertolongan yang aku harapkan adalah aku pinjam duit sekian. Oke, gue akan tolong lu dengan cara gue gak mau minjemin Ya udah deh, lu jahat. Oke, mungkin dia akan ngambek. Tapi gara-gara itu dia jadi struggle, dia jadi belajar hidup, dia akhirnya jadi benar-benar maksain diri untuk bisa kerja. Gimana cara untuk nolong anak yang kecanduan narkoba? Dengan cara dikasih narkoba sampai mati overdosis atau diikat di kamarnya? Dicekokin susu sih katanya. Tapi kalau dua pilihan tadi diikat kan. Si anak teriaknya apa? Mama jahat, katanya sayang sama aku udah sakau gini masa gak dikasih? Loh, kan itu karena sayang. Kita lagi nolong dia, tapi dia gak ngerti. Ya kan? Dan kita tetap diwajibkan nolong. Tapi kita berhak boleh memilih nolongnya. Kan gak harus dong sesuai permintaan orangnya. Bisa jadi dia gak ngerti. Sama kayak orang yang udah tahu gak bisa ngatur duit, skill gak punya, sampai akhirnya jadi utang sana sini. Berarti dia gak ngerti cara hidup. Dia gak ngerti cara ngatur keuangan. Cara baik itu terbaik buat nolong dia kadang memang kudu dijewer dulu. Tapi kadang-kadang nih ya, minjemin duit itu mendatangkan dosa yang lain gitu. Maksud gue tuh gini loh. Kan kita nagih nih. Kan galakan dia tuh. Tonjok. Wah, tapi kita ngelihat nih di Instagram ini. Lah nih orang jalan-jalan mulu nih. Posting ini, posting itu. Kan kita jadi kesel ya. Dibayarin kali. Ya gak tahu juga kok. Cuma kan maksud gue, misalnya dia minjem nih, gue tagih gak balik-balikin gitu ya. Terus tiba-tiba dia posting dia lagi jalan-jalan kemana, lagi makan-makan di mana. Kan itu menimbulkan dosa buat kita ya. Nah, jadi suzon, jadi julid. Iya, makanya, jadi itu gimana? Maksud saya, apakah ya gue nggak tahu sih gue dapat pahala apa enggak tuh minjemin dia ya. Cuma gitu tuh gimana tuh jadi kan jadi kita yang salah tuh. Nggak ada yang sia-sia, minjeminnya mah tetap dapat pahala. Dan itu tetap hadisnya jelas ya. Dibikin sehari itu dianggap seolah sedekah dengan jumlah hutangnya. Oh gitu. Jadi kita minjemin 10 juta. Tanggal 1 sampai tanggal 10 dia janji bayar tanggal 10. Maka per harinya kita dianggap sedekah 10 juta. Oke. Dan kalau tanggal 10 jatuh tempo dia nggak bayar, entah karena kabur atau benar-benar ngadep, Pak saya minta waktu, tolong beli keringanan. Dari tanggal 10 sampai entah kapan dia bayar, maka perharinya dianggap sedekah 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Jadi sehari sedekah 20 juta. Makanya memang jangan heran nanti meninggal ternyata pahala Bang Enso banyak banget nih. Wah, kok saya punya sedekah pahala miliaran ya Allah. Kan dulu kamu digocek sama orang. Nah, itu lagi ya. Kalau ada yang meninggal nih, sahabat kita, kerabat kita. Dan dia punya utang. Dia masih punya utang. Itu sebaiknya kita ikhlaskan atau kita tagih ke keluarganya? Gini, ya. Sebetulnya kebaikan. Kalau pengen tetap dianggap kita dapat pahala, maka ya berarti tetap dianggap hutang, ya kan? Karena supaya dapat pahala sedekah itu tadi, ya kan? Maka berarti kita berkewajiban mengingatkan kepada ahli warisnya bahwa dia punya hutang, ya kan? Terlepas dia mau percaya atau enggak atau mau cuek bodo amat itu urusan mereka. Ya kan biasa suka minta buktinya mana? Iya, ya kan makanya kata Al-Baqarah 282 juga ayat terpanjang di Quran tuh, itu kan nyuruh nyatat utang. Di ayat terpanjang di Al-Quran itu tentang utang piutang dan disuruhnya dicatat dan ada saksi ya. Meskipun kalau 2000 perak mah mungkin gak usah ya. Kalau banyak baru ya kan. Nah, kalau memang kita memilih untuk diikhlaskan itu juga pahala besar. Cuman paling kok titip kayak begini. Kalau kita memilih untuk tidak dianggap lunas, maka tolong itu dihitung buat nanti kalau kita pengen bayar zakat mal. Gitu. Contoh dulu waktu emas masih 500.000, nisab emas kan, nisab zakat kan 85 gram. 85 gram dikali 500.000 ya misalkan sekitar 41,5 juta ya kalau nggak salah. Maka ternyata duit kita 40 juta nih. Belum mencapai nisab, berarti belum wajib zakat. Ternyata ada orang utang ke kita 10 juta. Itu utang dia 10 juta harus dihitungin jadi harta kita. Jadi ternyata kita punya aset 40 juta, ditambah utang dia 10 juta. Jadi kita punya aset nih 50 juta. Meskipun nggak tahu kapan dia bayar. Tapi
Kalau sudah di atas nisab maka itu harus dihitung untuk ambil 2,5%-nya untuk dibayarkan zakat. Kalau kita pengen nggak itu supaya itu nggak usah dihitung zakat lagi, maka pilihannya ikhlasin. Oh gitu. Gitu. Saya beneran nih lagi belajar pelit gua. Enggak, kalau kata saya itu jatuhnya bukan pelit. Karena satu, kita punya hak untuk melindungi diri kita dari melindungi diri dan harta kita dari orang-orang yang mohon maaf ya tidak bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang lu punya nama, kalau lu kaya, lu punya orang publik mengenal lu, masa iya sih duit 1 juta aja ditagih segitunya. Itu kan sebetulnya lu zolim. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Berarti dia zolim. Galak kan dia, udahlah lu cuma 1 juta aja lu. Itu kan sekali masuk TV udah berapa gitu. Ya bukan begitu juga brother gitu maksud gue tuh. Iya itu zolim. Dan kalau kau di posisi Bang Hensa, kalau ada orang yang emang jelas-jelas kelakuannya kayak gitu, ya bagi kau fix, dia minjem lagi saya gak akan kasih, udah gitu aja. Kecuali benar-benar tiba-tiba dia mau jatuh dari motor aku kelaparan. Kalau makanan masa gak mungkin gak dikasih sih. Makan kan murah insya Allah. Ya. Jadi kita kayaknya setega-teganya kayak orang banyak datang ke Koko gara-gara banyak bicara tentang pemberantasan perjudian. Efek sampingnya apa? Orang pada minta dilunasin utang judinya datang ke rumah. Ada yang jauh-jauh naik motor dari Magelang ke Bogor. Itu gimana tuh? Ya akhirnya kok bilang ya mohon maaf, saya bisa bantunya justru bukan dengan lunasin utang, karena yang udah dilunasin utangnya judi lagi. Iya sih. Karena obat paling utama dari berhenti judi, mau bandarnya atau pemainnya, gak punya duit. Oh bukan. Ya setelah gak punya duit. Setelah gak punya duit, tobat. Tobat kan kamu dengan sadar ngambil sesuatu yang kamu tahu itu haram. Terus sekarang ada masalah gak nyari Allah, nyarinya orang minjem duit. Sekarang saya pinjemin, aduh saya udah kenyang sekali. Kami pernah punya player waktu masih di Thailand ya. Dia ngechat ke admin, saya minta 500.000 aja. Saya udah benar-benar dikeluarin diusir dari keluarga, istri minta cerai, harta udah habis dari yang punya segala-galanya. Saya cuma minta 500.000 buat ngekos lagi. Sekarang saya lagi tiduran di depan Indomaret. Dia punya kuota ya, hebat juga. Udah gitu, cek aja ini akun saya, cek history. Iya juga sih, udah kalah 800 juta ini orang. Dia cuma minta GoPay, akhirnya kita kasih. Kasihan. Begitu dikasih 15 menit kemudian ngecek dia depo lagi bro. Oh gitu ya. Segitu teh udah di depan Indomaret. Ya kita dia nggak fotoin juga sih. Bisa jadi bohong juga walau alam. Cuman kan maksudnya orang yang udah jelas-jelas pernah sengaja ngambil yang haram, tahu jelas-jelas nggak boleh, kita nggak bisa pegang omongannya. Kalau dipinjemin gue bakal berhenti. Karena kalau benar-benar pengen berhenti dan dia benar-benar pengen memperbaiki diri, nggak mungkin Allah nggak tolong. Iya. Sekarang kalau misalkan masalahnya bukan judi deh. Guru ngaji kita, tetangga guru ngaji, hidup lempeng lurus tiap hari cuman ngajar alif batasa ke anak-anak sekolah. Tahu-tahu dia kena musibah, nggak bisa nyari kerja, kelaparan. Masa ya nggak mau bantu makanan doang? Gue beliin berasnya dari 5 kilo, kalau habis datang lagi ke rumahnya nanti saya beliin lagi. Itu nggak mungkin kita nggak tega, nggak mungkin tega. Tapi kalau misalnya jelas-jelas bukan main, gak ada yang maksa bos. Menang juga lu senang-senang sendiri. Masa giliran kalah ngakunya jadi korban, minta bansos lagi kan. Iya. Jadi memang cara kita nolongnya gimana kalau yang kayak gitu? Gak harus selalu dipinjemin. Kasih kerjaan silakan. Kalau pengen ngasih pun kalau bisa ke anaknya atau ke istrinya. Ya, kasih ke dianya. Ya. Jadi karena memang ada orang yang kualitasnya kayak gitu tuh memang benar. Ini ada cerita lucu nih. Iya. Ada orang minjem. Iya. Hen, pinjem dong. 3 juta waktu itu minjemnya. Gue bilang, kagak ada bro gue. Wah masa gak ada? Bohong lu. Ya gak ada. Bohong lu. Ya dalam hati sih, ya emang gue bohong gitu. Terus pergilah nih saya sama anak-anak kan ke luar negeri gitu. Iya. Di komen sama dia. Lu katanya gak punya duit, lu keluar negeri. Lah itu duit gue. Suka-suka gue. Nah itu kan kadang-kadang memang hal seperti ini nih akhirnya bisa memutuskan silaturahim. Nah Ustaz pertanyaannya, kalau memang ya makanya ini susah banget nih kalau ada temen deket atau kerabat deket minjem, ini singkat aja, baiknya dipinjemin atau nggak usah? Saya lihat orangnya sih bang. Oh gitu. Kalau emang orangnya kayak gitu, saya bahkan nggak akan bohong bilang nggak ada. Saya bilang saya nggak mau minjemin. Langsung aja ya. Iya, maaf. Mungkin lebih diperhalus. Maaf, saya nggak bisa minjemin karena itu nggak jadi solusi gitu. Iya. Itu aja jelas-jelas. Ya, mohon maaf. Kalau resiko akan tetap ada. Dia jadi benci sama kita. Cuman ya punten ya. Kan sampai ada nasihat kayak gini. Ini sih bukan dari agama ya.
Kalau ada orang udah nyampe umur 40, hidup buat hidupin diri sendiri aja nggak bisa. Ada yang salah di dirinya atau di hidupnya, udah gitu aja. Karena sorry aja, orang nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Tapi kami kenal orang-orang yang misalkan contoh, dia lahir, dia yatim piatu, dia bukan di keluarga kaya, dan dia harus putus sekolah SMP 15 tahun, bukan karena malas tapi karena nggak ada biaya. Nggak mau kerjanya nyuci piring di warung nasi Padang. Gajinya berapa? Nggak pakai duit, pakai nasi bungkus. Tapi ini orang jujur. Dia habis makan minta tisu, dia bilang ke si bos, bos saya minta tisu ya selembar. Kata bosnya, ambil aja, orang cuma tisu doang, kenapa sih? Kan bos belinya buat pelanggan, itu di meja pelanggan, aku karyawan. Kalau aku ngambil nggak izin berarti aku nyolong bos. Allah ngeliatin. Si bos diem tapi ngeliat, ada pemuda kayak gini ya. Namanya orang bisa belajar. Dia apakah si pemuda ini pinter? Dia masih bodoh, SMP aja nggak lulus. Tapi kan ada dua hal nih. Kalau di bahasa Sunda ada bodoh alewo, ada bodoh kota toloyo. Kalau di bahasa Inggris ada ignorance, ada stupidity. Ignorance dia tahu dia bodoh, tapi dia tahu dia bodoh, dia ngerasa wajib belajar. Stupidity repot, udah mah bodoh, ngerasa pinter dan nggak suka diajarin. Ini racun yang kayak begini. Nah, ini dia mau belajar. Akhirnya pelan-pelan apa? Dia diajarin naik motor, bisa nganterin pesanan. Dia lama-lama bisa masak nasi. Dia lama-lama ngeliatin bumbunya, lama-lama kokinya nggak datang, dia coba bikin meskipun gagal berkali-kali, akhirnya bisa bikin rendang dengan rasa yang sama. Suatu saat si bosnya harus bikin restoran, karena kan cash flow bener, pelanggan gak ada yang nyuri, karyawan gak ada yang nyuri, pelanggan suka. Selagi bosnya gak main slot mah bisa sukses itu bisnis, ya kan? Nah akhirnya dia harus buka restoran terbaru. Daripada nyari orang yang gak tahu jujur atau enggak, ini ada pemuda yang udah ikut dia 10 tahun, selembar tisu aja gak berani nyolong, masa ya gak dikasih kesempatan? Di hari ini itu pemuda udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri. Pilihan dia kan, kita nggak bisa lirik, kita nggak bisa milih mau terlahir di keluarga kerajaan mana, di keluarga konglomerat mana, tapi dia bisa milih lo pengen hidup kayak begitu. Maka kalau misalkan kamu hidup bener aja, nggak mungkin kamu nggak cukup ngidupin diri sendiri. Makanya kadang ada yang bilang kayak gini, lu udah umur 40 masih punya banyak utang dan nggak bisa ngidupin diri sendiri, lu salah hidup lu. Makanya kalau misalnya akhirnya dia minjem duit terus kita nggak ngasih, dia benci, gua nggak rugi dimusuhin orang kaya lo gitu. Kata kasarnya mah kayak gitu. Bisa jadi dia sholat, iya bisa jadi dia orang yang taat ibadah. Tapi ada yang salah dalam ngurus keuangan dan duit lu, dan lu harus benerin itu gitu. Dan Islam juga punya ilmu tentang itu. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi beliau, ada orang datang ke beliau, bener-bener ditanya, saya pinjam duit segini. Beliau tuh tanya, pinjam apa minta nih? Ya, karena kalau misalnya minjem, lu akhirat lu bahaya lu kalau ngegampangin dan lu ngingetin, bener-bener ngingetin. Karena lu harus bayar. Lu nggak bayar, anak cucu keturunan lu wajib bayar. Kalau pengen kasih, gua kasih, ada duitnya. Cuman bahasa lu jangan mentang-mentang gua orang kaya, terus lu main bahasa minjem aja nggak akan ditagih sama dia orang kaya mah. Bahasa lu atur. Minjem. Dan jangan tanya sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu satu kota Madinah pernah urusan sama duitnya beliau. Sepertiganya pernah utang ke beliau. Sepertiganya pernah disedekahin sama beliau. Sepertiganya pernah utangnya dilunasin sama beliau. Tapi lu datang ke gua, jujur, utang, tulis. Oh itu canggih tuh ya. Lu bener mau ngutang? Lu bayar lo, kalau enggak repot lo tadi aja kayak kita. Iya enggak apa-apa, boleh dong. Iya, bilang. Bagus ini. Bagus. Kayak mungkin bahasanya diperhalus. Kalau Koko kadang ngomongnya kagak usah diperhalus lah. Singkat aja. Ya ngutang, boleh ngutang, tapi izin ya, ngutang itu sesuatu yang amat sangat wajib ditunaikan. Karena kalau enggak, kamu mau rajin tahajud kayak gimana, mau haji berapa kali pun, sengaja punya utang gak bayar gara-gara ngeremehin, apalagi padahal duitnya ada. Kamu dianggapnya pencuri sama Allah, dan kamu terhalang mau nyampe surga sebelum utang itu dilunasin. Ya. Kalau benar-benar pengen gak ada minta, ya sih sebetulnya saya juga gak tahu. Kalau ngutang kan, orang kan harusnya kalau ngutang kan mikir ya, nah nanti gue pasti bayarnya nanti pas gajian, udah kebayang lah. Karena ada orang yang ngutang sebetulnya dia juga gak kepikiran bakal bayarnya dari mana. Makanya kalau misalnya kayak gitu, ngutang apa minta, serius. Kalau minta. Jangan mentang-mentang kami mampu, bukan gimana, ini juga titipan dari Allah. Tapi jangan mentang-mentang kami mampu terus bahasanya ngutang. Jangan seenaknya. Kalau minta nih, tuh silakan. Ya. Oke, ini topik yang lain nih. Ini dari pertanyaan netizen juga. Iya. Gimana? Sebentar pertanyaannya saya ingetin. Gini,
saya bukan iri. Saya hanya termotivasi dengan si A. Itu bedanya apa? Termotivasi dengan iri ini. Bahasa juga nih. Dalam Islam ada yang namanya dengki. Iri dengki. Dengki itu sudah SMS. Syusyah melihat orang Shinang, Shinang melihat orang Syusyah. Pakai huruf Shin tuh kan. Nah kalau dengki itu jatuhnya kita pengen nikmatnya orang dan pengen nikmatnya orang itu hilang dari dirinya. Itu udah gak boleh. Iya. Kalau dalam Islam ada lagi namanya gibtoh. Ya gibtoh ini iri yang dibolehkan. Contoh, dia kaya, aku pengen supaya bisa kaya juga, supaya aku bisa kayak dia, sedekah banyak, bangun panti, bangun masjid, tanpa mengharapkan nikmat orang itu hilang. Jadi cuman karena aku pengen ikut aja gitu, aku pengen aja. Atau misalkan dia punya ilmu, dia kok hafalannya kuat banget, aku juga pengen punya iri seperti dia, pengen kayak dia, punya hafalan banyak, biar aku juga bisa paham agama dan ngajar, tanpa berharap dia amnesia, hilang lupa ingatan. Nah itu masih boleh. Jadi yang garis besar larangannya itu adalah kalau udah kita sampai pengen nikmat orang lain itu hilang, atau kita menderita lihat kebahagiaan orang dan kita senang ngelihat dia menderita, itu udah penyakit hati, nggak boleh. Tapi kalau sekedar wih itu orang umroh, saya suatu saat juga harus umroh sama keluarga saya, tanpa mengharapkan si yang umroh itu jatuh miskin atau apa, kalau kayak gitu masih gak apa-apa. Itu nih ngomongin umroh ya. Ya. Umroh itu pulang dari umroh sebaiknya bawa oleh-oleh apa enggak? Bro, oleh-olehnya umroh itu bro berat bro, bahkan kadang-kadang untuk menjaga supaya tidak berat dia beli di sini gitu. Iya beli. Enggak itu gimana sih? Kalau oleh-oleh haji kan ya makanya oleh-oleh kalau umroh tuh gimana sih ceritanya? Kan kadang-kadang orang umroh nggak bawa oleh-oleh takut, ntar diomongin gitu. Ya kalau beli oleh-oleh juga kalau bisa jangan gara-gara takut sama mulut orang sih, tapi karena pengen berbagi kesenangan, pengen sedekah. Jadi bukan karena mulut orang, kan Tuhan kita bukan mulut orang. Jadi masalahnya sebetulnya boleh-boleh umroh aja atau gitu. haji beli oleh-oleh boleh, nggak beli juga nggak apa-apa. Kita tahu kondisi keuangan orang juga. Nah, asalnya jangan dijadikan itu kayak suatu kewajiban yang harus jadi syarat rukun, enggak sama sekali. Kan yang paling penting sebetulnya oleh-oleh dari sana tuh takwa. Jadi benar-benar orang yang berubah, berbeda gitu. Daripada bawa oleh-oleh tapi ngasih oleh-olehnya sambil ngehina, miskin nih oleh-oleh gantungan kunci buat lu, kan kurang ajar juga gitu. Enggak ngomong sih tapi mukanya menunjukkan kayak gitu. Nyebelin juga gitu. Jadi jangan gitu lah. Tapi kalau beli kismisnya di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tetap oleh-oleh. Tapi hati-hati lihat nanti tulisannya bersajadahnya tulisannya made in China. Udah tulisan oleh-oleh haji tetap aja made in China, masya Allah. Iya. Tapi itu ya, makanya sebetulnya kalau nggak bawa oleh-oleh juga nggak apa-apa. Jangan tertekan harus bawa oleh-oleh. Iya, mulai terbiasa untuk nggak peduli mikirin mulut orang lah. Nah itu menarik, itu gimana caranya ya? Terbiasa untuk tidak mikirin mulut orang tuh. Cara yang paling lambatnya ya pakai waktu sih. Ada orang yang udah nggak mikirin mulut orang lagi karena memang udah bonyok. Udah pernah kecewa sama mulut temennya, mulut pasangannya, mulut atasannya, mulut karyawannya. Jadi dia udah nyampe di titik, gue udah nggak peduli lah, udahlah, mulut lu udahlah. Toh akhirnya gue dibilang monyong juga mulut gue nggak langsung mancung kok. Ya. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir. Coba lu sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah, udah urusan lu udah amat ya. Ada yang pakai waktu, ada yang akhirnya kan dia benar-benar ya menyadari itu lebih awal, mendekat kepada Allah. Lama-lama tujuannya yang berubah, ya kan? Karena kita sulit banget pengen bikin satu dunia cinta kita itu gimana? Anak dua aja, satu sukanya nasi goreng, satu sukanya mie goreng. Gitu gimana? Mau nggak mau harus beliin dua-duanya. Nah, anak ketiga tahu-tahu nggak suka dua-duanya kan repot lagi, ya kan? Oke ya sudah. Kalau mau daripada sibuk bikin semua pihak suka, kenapa nggak lebih sibuk membuat satu pihak aja suka sama kita? Tapi kalau satu pihak ini suka sama kita, dia punya kuasa membolak-balikan hati semua orang yang berurusan sama kita. Allah. Enak. Kok, ini terakhir nih. Oke. Kapan terakhir marah-marah? Kapan ya? Aduh lupa. Kapan ya? Lupa. Ya, marah-marah yang paling saya ingat tuh waktu SD, rebutan main PS sama adik kelas 4 SD, kelas 5 SD.
Terus berantem. Itu terakhir. Ya selama jadi ustadz pernah marah-marah gak? Marah pernah. Ketika kayak contoh ada yang mohon maaf ya menghina Rasul. Jadi marahnya kayak ada yang ngejelek-jelekin Islam. Terus ya tapi nggak muncul dalam tindakan perbuatan gitu aja gitu. Gitu nggak? Gitu marah nggak? Karena nggak jadi solusi. Kita kan kalau ada apa yang bikin kita marah kan berarti masalah. Nah masalah kita cariin solusi. Nah solusi itu nggak didapat dari teriak-teriak kayak begitu. Makanya ambil wudhu aja sholat paling kalau marah teh. Oh gitu. Udah cerita ke Allah. Oh canggih juga lo ya. Pantas saya jadi ustadz. Canggih bos. Jadi kalau itu marah sholat aja ya. Ya kita kan yang masalah terbesar dalam hidup kita kan bukan masalahnya, tapi kita nggak ditolong Allah. Masalah kecil Allah nggak nolong repot. Ya tugas kita mantesin diri buat ditolong aja. Sisanya ya apa sih mau ditipu ya dia yang rugi atau dia yang nipu masa saya yang dihukum ya biarin aja udah tenang. Penggugur dosa lumayan. Nah ini Ustaz. Yang penting jangan kita yang jahat deh. Kasih nasihat lah sedikit nih sama viewer saya nih. Saya nggak mau nanya tapi banyak sekali orang yang mengeluhkan bahwa wah kondisi ekonomi kita sekarang begini. Kita penuh ketidakpastian. Kondisi hukum kita begini penuh dengan ketidakpastian. Apa namanya tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah, apa nasihat seorang koh Ustadz Koh Dennis Lim ini gimana sih? Koh Ustadz Dennis Lim gitu ya. Udah si Dennis aja. Koh Dennis kepada manusia-manusia Indonesia yang lagi gundah gulana nih terhadap kondisi saat ini. Ya dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Tenang aja. Kita itu salah satu alasan kita masih hidup. Salah satunya adalah karena semua rezeki yang Allah janjiin harus jadi milik kita. Waktu di rahim tuh. Ketika di usia 4 bulan. 120 hari. Kalau belum diterima semua kita dilarang mati. Saya, Bang Hensat, semua yang nonton. Dilarang mati. Sebelum semua rezekinya diterima semua yang dari Allah. Mau kita mengakhiri hidup tiduran di rel kereta juga kata Allah gak mati. Ya, maka daripada sibuk mikirin sesuatu yang udah Allah janjiin. Kalau pengen sibuk mikir mendingan sibuk mikirin sesuatu yang belum pasti. Contoh, setelah mati saya kemana? Itu lebih gak tahu lagi soalnya. Kalau lapar masa gak dipikirin? Pikirin tetap. Tapi kalau memang ternyata ada jalan untuk lebih mudah ke surganya Allah dengan cara lapar. Sahabat Nabi dan Nabi juga banyak yang kelaparan. Tapi ya begitulah, semuanya cuma jadi jalan. Jadi ibarat ginilah, kita pengen pulang rumah kita lewat jembatan. Dan gak ada jalan lain cuma jembatan itu. Kan kita tahu ada gak yang memperindah jembatannya. Pegangannya dari emas, karpet empuk, tanaman hias, lampu sorot. Tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Nah kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Nah, kalau kita terlalu sibuk bagusin jembatannya atau dunianya aja, pantesan stres. Karena kita terlalu sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Capek kalau mau bagusin rumahnya. Jadi silakan, jembatan itu ya ibarat ya ke dunia nih yang menuju kita pulang ke rumah. Mudah-mudahan nyampe surganya Allah. Mudah-mudahan nyampe di akhirat tuh dapat hasil akhir baik. Maka jembatan orangnya macam-macam. Ada yang dia diuji kekayaan, ya udah kekayaannya jadi jembatan buat jadi pahala, dia sedekah. Ada yang diuji kekuasaan, ya udah kekuasaannya dia jadikan ladang dapat pahala, negakin aturan Allah. Ada yang jembatannya jembatan kemiskinan, gara-gara itu dia sabar, laparnya jadi penggugur dosa, tapi dia ridho dengan takdir Allah, bisa jadi dia lebih mudah ke surganya Allah daripada yang kaya tapi maksiat. Gak ada yang sia-sia, tujuannya aja yang diubah. Kamu kaya gak kaya, negara perang gak perang, ujung-ujungnya kita sama-sama mati. Pertanyaannya kita mati ke surga atau enggak, itu lebih penting. Itu aja. Tapi ini saya masih penasaran. Ayo lanjut lah. Ini Ustadz ya. Iya. Kok aja belum gantian nanya. Iya. Ayo gantian. Tiba-tiba diundang Pak Prabowo. Siapa saya? Iya. Iya bagian itu dipotong metro loh. Iya pokoknya. Nanti sekarang aja. Jadi Ko Dennis. Kalau ketemu Pak Prabowo, mau ngomong apa ke Pak Prabowo coba? Nasihat yang disampaikan juga ulama-ulama terdahulu kepada para pemimpinnya. Takutlah kepada Allah. Oke. Karena kekuasaan itu hanya alat untuk negakin aturan Allah. Bapak meninggal gak akan ditanya jabatan tertingginya apa. Tapi Bapak akan ditanya kekuasaan Bapak pakai untuk apa. Oke. Ya.
Dulu Khalifah Harun ar-Rasyid pernah didatengin sama orang gila. Dan dikatain, kau pemimpin yang gila. Kenapa saya gila? Pemimpin tertinggi Islam saat itu. Karena kau sibuk di istanamu. Sedangkan kau akan pulang ke sini, di kuburan ngobrolnya. Dan inilah rumah kita semuanya yang terakhir. Tertunduk khalifahnya. Jadi akhirnya dia ditanya, sebutkan permintaanmu. Maka akan aku kabulkan. Karena udah dinasihatin tentang kuburan itu kan. Kuburan, Kalau kamu bisa lakukan 3 hal ini, baru aku akan minta sesuatu kepadamu. Apa itu? 1. Panjangkan umurku. Gak mampu lah, gimana caranya? Baik, yang kedua. Tolak malaikat maut untuk datang membunuhku. Aku gak bisa, gimana caranya? Baik, kalau yang gitu yang ketiga. Masukkan aku ke surga dan tolak aku dari neraka. Aku lebih gak sanggup lagi. Maka ketahuilah, berarti kamu cuma seorang hamba, bukan seorang raja. Dan aku gak punya kebutuhan terhadap seorang hamba. Sudah punya raja. Padahal itu seorang pemimpin besar saat itu. Pemimpin besar, Khalifah Harun ar-Rasyid. Orang hebat luar biasa. Ya. Keimanannya tuh tinggi banget kan. Dan Islam maju banget di zaman kepemimpinan beliau. Sebetulnya saya mau nanya juga kalau ketemu Gibran mau ngomong apa, tapi gak usah lah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ngobrol lagi. Jangan bosan-bosan diundang. Mohon maaf sekali lagi kalau pertanyaan-pertanyaan saya itu pertanyaan-pertanyaan ya awam mungkin ya terdengarnya. Jadi saya bertanya tidak pakai ayat perlu dikajian apa, tapi ya kayak tadi misalnya ngadepin orang yang mau minjem duit itu gimana gitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.